Mas ya, kalau pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cynthia, Hadir Pak. Ayla, Hadir Pak. Vincentius, Revita. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu dulu ya. Ya. Marilah kita menyanyikan lagu tradisional namun kemudian tidak. Oke, kalian pelajaran yang lalu apa pelajarannya? Ikatan kimia ya? Iya. Masih ingat ikatan kimia? Iya. Masih ingat ya? Ikatan kimia itu ada ikatan kovalen. Udah kalian buat persiapan untuk hari ini kan? Sudah. Buat persiapan yang bagus ya. Karena persiapan yang bagus itu adalah kunci dari keberhasilan ya. Bahwa persiapan yang ada hanya itu persiapan yang bagus. Sekarang kalian buat kelompoknya sesuai instruksi saya kemarin. Kelompoknya udah saya bisa bagian. Buat kelompok ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, tapi sebelumnya, mari kita perhatikan fenomena berikut ini. Pada musim hujan, beberapa wilayah di Indonesia sering dilanda musibah banjir karena curah hujan yang sangat tinggi, sehingga banyak menenggelamkan perumahan penduduk. Nah, menyikapi kondisi banjir, pihak PLN segera mengambil tindakan cepat dengan memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator atau trafo yang terendam air banjir. Nah, tahukah teman-teman mengapa pihak PLN mengambil tindakan tersebut? Apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? Pertanyaan pertama Pak. Mengapa banjir? Apakah banjir dapat air banjir atau dapat mengalir arus listrik? Menurut saya bisa karena pada saat banjir PLN melakukan pemadaman listrik karena dikhawatirkan ada arus listrik yang mengalir di dalam air dan berbahaya. Oke, berarti kenapa PLN bisa memadamkan listrik? Karena dikhawatirkan. Kenapa? Dikhawatirkan arus tersebut ngalir dari airnya ya. Perhatikan dulu. Nih, saya bagi KPD-nya dulu ya. Nah, nanti ini kalian isi. Ya, sekarang kan buka dulu buku paket halaman berapa itu lupa saya. Tentang larutan elektrolit, kalian baca cepat aja ya. Baca 10 menit aja dulu.
video ini. Kita review dahulu tentang konsep larutan. Larutan didefinisikan sebagai campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa homogen, di mana setiap zatnya menyebar secara merata di seluruh campuran. Contohnya adalah larutan gula yang dibuat dengan mencampurkan air dan gula, larutan garam dari campuran air dan garam, dan larutan sirup yang dibuat dengan mencampurkan air dan sirup. Nah, suatu larutan tersusun dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Nah, apa perbedaan keduanya? Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutannya. Sedangkan zat terlarut adalah komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Berikutnya, selain dilihat dari jumlahnya, pelarut dan zat terlarut dapat dibedakan dari struktur zatnya setelah bercampur, di mana untuk pelarut, struktur zatnya tidak berubah, sedangkan untuk zat terlarut, struktur zatnya dapat berubah setelah membentuk larutan. Sebagai contoh, misalnya kita mencampurkan 1 gelas air dengan 2 sendok gula sehingga menghasilkan larutan gula. Nah, karena jumlah airnya lebih banyak daripada jumlah gula dan strukturnya tidak berubah, yaitu tetap cair, maka air kita sebut sebagai pelarut. Sedangkan gula yang jumlahnya lebih sedikit kita sebut sebagai zat terlarut. Kemudian jika kita amati, gula yang semula berbentuk kristal mengalami perubahan struktur menjadi molekuler, sehingga setelah bercampur dengan air membentuk larutan homogen, dan secara kasat mata kita tidak bisa membedakan lagi mana air dan mana gulanya. Nah, berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik, larutan dibagi menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sekarang kalian tengok apa videonya. Banyak tagihannya. Coba diskusikan sama kelompok lain. Diskusikan ya. Habis. Coba sekarang kalian checklistin ya. Tadi kan sudah checklist kan? Nah, coba kelompoknya ini kelompok 4. Coba. Gula. Biar saya bantu checklist ini. Gula non elektrolit. Jenis tekatannya kovalen dan polar. Berarti saya bahas di sini aja ya, langsung aja ya. Ya, Pak. Gula non elektrolit. Ya. Non elektrolit. Gula non elektrolit. Ya. Jenis tekatannya kovalen dan polar. Berarti saya bahas di sini aja ya, langsung aja ya. Ya, Pak. Gula non elektrolit. Ya. Ini Jenis tekatannya kovalen dan polar. non polar.
Jenis ikatannya kovalen non polar juga. Ini. Iya. Coba kelompok ke 1 sini. Kelompoknya Pelni. NaCl sama KCl. NaCl elektrolitnya kuat. Kuat. Iya. Kuat. Jenis ikatannya ion. Ion. Oke. KCl Elektrolitnya kuat. kuat. Jenis ikatannya ion. Ion. Oke. Lalu kelompok 2 yang belakang. H2SO4, HCl sama NaOH. Apa? H2SO4 dulu. H2SO4 termasuk elektrolit kuat. Kuat. Jenis ya Pak. Jenisnya? Ikatannya polar. Polar. Oke. HCl HCl elektrolit kuat. kuat. Jenis ikatannya polar. Polar. Ya, Pak. Polar. NaOH Elektrolitnya kuat. Jenis ikatannya ion. kuat, ikatannya Ion. ion. Oke. Lalu kelompok berapa belum? 3. Kelompok 3. CH3COH apa? Elektrolit lemah Pak. Lemah. Sama jenis Lemah. jenis ikatannya kovalen polar. Kovalen polar. Oke. NaCl Elektrolit lemah juga. lemah juga. Sama jenis ikatannya polar. Polar. Yang terakhir jeruk nipis. Sama Pak, elektrolitnya lemah. Lemah. Sama jenis ikatannya polar. Oke. Bagaimana menurut kalian tentang proses pembelajaran pada pagi hari ini? Menurut saya Pak, pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan karena kita dapat melihat pelajarannya sama kita dapat berdiskusi bersama teman-teman. Minggu depan kalian akan melakukan percobaan. Karena kita akan melakukan uji nyala listrik. Ada gelas kiminya, ya kan? Tisu, baterai, kabel listrik, bola lampu kecil. Udahlah, kita akhiri aja pembelajaran pada pagi hari ini. RKPD-nya tolong. Baiklah teman-teman, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk memperoleh keberkahan dalam pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.